Halo, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya organisasi keagamaan bisa membangun sekolah, rumah sakit, dan hal-hal positif lainnya? Tapi di saat yang bersamaan, kadang justru bisa jadi sumber konflik. Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya dengan melihat langsung sebuah studi kasus yang menarik dari Provinsi Banten. Ini dia pertanyaan besarnya. Di satu sisi, agama itu bisa jadi perangkat sosial yang luar biasa kuat. Tapi di sisi lain, agama juga bisa jadi garis pemisah yang tajam banget. Kok bisa ya, satu kekuatan yang sama punya dua sisi yang beda banget gini? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita kerucutkan fokus kita ke satu tempat, Provinsi Banten. Kenapa Banten? Karena wilayah ini tuh kayak miniatur Indonesia, beragam banget. Tapi, di balik keberagamannya itu, ada sebuah paradoks kebijakan yang bikin Banten jadi studi kasus yang super relevan. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini yang unik dari Banten. Jadi pemerintah di sana itu punya dua kebijakan yang tujuannya sama-sama baik. Satu untuk mendorong kerukunan antar umat beragama, dan satu lagi untuk melestarikan budaya lokal. Anehnya, dua niat baik ini malah sering tabrakan. Kok bisa? Gini paradoksnya. Jadi pemerintah kan mendorong program kerukunan antar agama ya. Tapi upaya ini seringkali mentok karena ada dorongan kuat untuk mentingin budaya lokal tertentu yang seolah-olah bilang budaya kami nomor satu. Anehnya lagi, di sisi lain, justru saat pemerintah fokus memajukan kebudayaan secara umum, itu malah mendorong toleransi dan moderasi beragama. Jadi niat baik untuk rukun malah terhambat, sementara niat melestarikan budaya justru tanpa sengaja menciptakan kerukunan. Bingung kan? Terus, gimana cara keluar dari paradoks ini? Nah, solusinya ada di konsep yang namanya moderasi beragama. Penting buat dicatat, ini bukan berarti jadi kurang agamis ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke gimana caranya kita menemukan titik tengah, tetap teguh sama keyakinan kita, tapi di saat yang sama juga menghormati hukum, konstitusi, dan keberagaman yang ada. Inilah jembatan yang diusulkan untuk mengatasi ketegangan di Banten. Tentu aja, ngomongin konsep itu gampang. Realitasnya, menerapkan moderasi beragama itu nggak mudah. Soalnya, tantangan yang dihadapi organisasi-organisasi keagamaan di Banten itu datang dari dua arah. Dari internal komunitas mereka sendiri, dan juga dari tekanan-tekanan eksternal. Dan ternyata, kalau kita lihat lebih dalam, mau agamanya apapun, musuh yang mereka hadapi itu mirip-mirip. Ada perpecahan di dalam, ada ancaman ekstremisme dari luar, masalah dana yang selalu kurang, birokrasi perizinan yang bikin pusing, dan perjuangan supaya suara mereka bisa didengar setara. Ini semacam tantangan universal yang, ironisnya, menyatukan mereka dalam kesulitan yang sama. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu. Gimana sih perjuangan unik ini dirasakan oleh masing-masing dari 6 komunitas agama utama yang ada di Banten? Kita mulai dari komunitas mayoritas. Mungkin kita mikir, kalau mayoritas pasti aman-aman aja kan? Tunggu dulu. Nyatanya, organisasi-organisasi Islam di Banten juga menghadapi tantangan yang gak kalah berat. Masalah utamanya ada dua nih, dari dalam dan dari luar. Secara internal, ada persaingan antar organisasi, entah karena beda pandangan atau beda kepentingan, yang akhirnya bikin suara mereka jadi nggak solid. Nah, dari luar ada pengaruh politik dan kepentingan ekonomi yang sering numpang di agenda keagamaan, yang seharusnya fokus buat membangun masyarakat. Selanjutnya, kita lihat komunitas Kristen. Ternyata, dinamika internal yang rumit ini bukan cuma dialami oleh satu kelompok aja. Di komunitas Kristen, tantangan terbesarnya juga fragmentasi. Banyaknya denominasi dan gereja-gereja kecil itu kadang bukannya saling menguatkan, malah jadi saing-saingan. Perbedaan penafsiran teologi ini bisa menciptakan jarak dan akhirnya, melemahkan kekuatan mereka sebagai satu suara. Nah, kalau komunitas Katolik, ceritanya agak beda. Tantangan mereka lebih banyak datang dari luar dan dari sistem. Buat komunitas Katolik, tantangannya lebih bersifat struktural. Coba bayangin deh, gimana mereka bisa melayani umat dengan maksimal kalau fasilitasnya kurang, dananya terbatas, terus mau bangun gereja aja prosesnya susah banget. Ditambah lagi, mereka juga harus menghadapi serangan misinformasi dan ekstremisme yang makin gampang menyebar lewat internet. Sekarang kita beralih ke komunitas Hindu. Sebagai minoritas di Banten, perjuangan mereka banyak berakar pada keterbatasan jumlah dan juga sumber daya. Bagi umat Hindu, tantangannya itu soal hal-hal yang mendasar banget. Sulit kan? Mau beribadah dengan tenang kalau pura jumlahnya sedikit dan lokasinya jauh. Sulit juga mau mendidik generasi muda kalau guru agamanya langka. Ini adalah perjuangan yang sangat fundamental untuk menjaga identitas dan menjalankan keyakinan di tengah keterbatasan. Perjuangan serupa sebagai minoritas juga dirasakan oleh komunitas Buddha, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan dan regenerasi umat.
Nah, di sini kita bisa lihat banget gimana kurangnya sumber daya itu dampaknya langsung ke masa depan komunitas. Kalau nggak ada lembaga pendidikan yang cukup, gimana generasi muda bisa belajar tentang ajaran mereka? Tanpa dukungan dana dan administrasi yang lancar, sulit bagi komunitas ini untuk berkembang. Terakhir, kita lihat komunitas Konghucu yang menghadapi tantangan paling dasar dari semuanya, yaitu soal eksistensi dan pengakuan. Bagi komunitas Konghucu, perjuangannya itu sangat fundamental, yaitu soal dianggap ada. Dengan jumlah pengikut yang sangat terbatas, kurangnya pengakuan resmi di beberapa level, dan sulitnya izin membangun tempat ibadah, tantangan mereka adalah tentang bagaimana komunitas ini bisa bertahan, apalagi berkembang. Oke, kita sudah bongkar semua tantangannya. Lumayan banyak ya, tapi tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Jadi, solusinya apa? Mari kita lihat rekomendasi kebijakan yang bisa jadi jalan keluar untuk Banten. Ada 7 langkah kunci yang direkomendasikan, dan ini bukan cuma daftar acak ya, tapi satu paket yang saling nyambung. Pertama, perkuat moderasi beragama. Ini jadi fondasi cara berpikirnya. Tapi ide doang nggak cukup tanpa dukungan nyata dari pemerintah dan publik. Selanjutnya, tiap organisasi harus membangun kapasitas internal mereka sendiri. Gimana mau ngajak orang luar ngobrol kalau di dalam rumah sendiri masih berantakan? Nah, dari situ baru bisa tercipta dialog lintas agama yang tulus. Dialog ini harus naik level jadi kolaborasi praktis. Bukan cuma ngobrol, tapi kerja bareng bikin proyek sosial misalnya. Dan terakhir, semua ini harus dilakukan dengan cerdas, yaitu beradaptasi dengan budaya lokal. Jadi ini bukan solusi tunggal, tapi sebuah ekosistem solusi yang harus jalan bareng. Jadi poin utamanya adalah ini. Kerukunan itu nggak terjadi gitu aja. Kerukunan bukan kondisi pasif yang tinggal kita nikmati. Kerukunan itu adalah hasil dari kerja keras, dialog yang terus-menerus, dan kebijakan yang disengaja yang melibatkan semua orang, dari pemerintah sampai kita sebagai individu. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup untuk direnungkan. Mungkin, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Banten, harmoni itu bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa kita capai lalu selesai. Mungkin harmoni itu adalah prosesnya itu sendiri, sebuah dialog tanpa henti yang harus terus-menerus kita perjuangkan bersama.